Oke ya, di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara menghitung daya watt power amplifier ya dulur ya. Di sini saya sudah merangkumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur semuanya, gimana kabar kumandamang? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu dilancarkan rezekinya ya. Amin. Bertemu lagi bersama saya Mas Agus tentunya di channel kita ini MSC Project ya. Oke ya, di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara menghitung daya watt power amplifier ya dulur ya. Di sini saya sudah merangkumnya ya. Nah, hal ini sangat penting di dalam kita merakit sebuah sound ya, sound terutama bagi saya yang suka sound rumahan. Dalam perakitannya kita akan menghasilkan output audio yang maksimal ya, agar suara yang dihasilkan tidak pecah. Dan maka dari itu kita harus mengetahui daya watt power amplifier yang kita rakit sebelum kita umpankan ke speaker kita ya. Sebelumnya kita punya speaker apa, wattnya berapa, kita harus tahu dulu ya. Jadi kita merakit power amplifiernya juga tidak asal-asalan. Oke ya, cara ini mungkin tidak menentukan daya watt realnya ya, tetapi minimal kita bisa mengetahui perkiraan daya watt yang dihasilkan power amplifier yang kita rakit ya dulur ya. Oke ya, sebelumnya faktor-faktor yang mempengaruhi daya watt amplifier yang kita rakit, salah satunya yang pertama yaitu PCB atau driver yang kita gunakan ya dulur ya. Itu bisa menentukan juga ya kualitasnya yang kita gunakan gimana, itu akan mempengaruhi juga hasil akhirnya. Kedua, mungkin jenis transistor yang kita gunakan ya. Contoh kita menggunakan transistor jengkol yang Malaysia, itu satu setnya kan 100 watt ya. Terus kita menggunakan Toshiba itu 150 watt per setnya. Dan beda lagi kalau kita menggunakan Sanken itu 200 watt per setnya. Itu faktor untuk mempengaruhi daya watt power amplifier yang kedua. Terus yang ketiga yaitu power supply, yaitu trafo yang kita gunakan, berapa ampernya, berapa voltasenya, itu sangat mempengaruhi banget ya dulur ya. Terus yang keempat yaitu elko, kapasitor elko ya, itu juga mempengaruhi. Seumpama kalau kurang daya tampungnya itu juga akan loyo ya dulur ya, jadi nggak akan maksimal untuk arus yang diberikan ke drivernya atau ke transistor finalnya. Setahu saya untuk 1 ampere itu menggunakan minimal 20 mikrofarad ya dulur ya, 1 ampere. Jadi tinggal dikira-kira saja ya, itu yang saya ketahui. Nah, untuk menghitung watt dari daya trafo ya yang kita gunakan, yaitu rumusnya ada ya dulur ya. P sama dengan V kali I. P nya sendiri yaitu daya, ada di sini ya. P nya ada daya, V nya yaitu voltase tegangannya, I nya yaitu arus. Nah, contoh ya, kita yang saya sering rakit itu 10 ampere 32 volt CT ya, ini CT. Tapi kita CT itu berarti ada 32 min dan 32 plus. Maka dari itu, karena 32 volt itu dari trafo ya, itu dalam bentuk AC ya dulur ya, dari 32 VAC, volt AC. Nah, sebelum ini kan kita harus melewati dioda, maka rumus menjadikan VDC yaitu VAC tadi dikali 1,414 ya, 1,414 itu merupakan satuan standar ya.
itu udah standar, gak bisa diubah. Jadi seumpama 32 VAC menjadi DC tinggal dikalikan, yaitu menjadi 45,45 VDC lah ya, oke. Segitu. Nah, maka yang daya yang dihasilkan, jadi tinggal dikalikan ya, V nya udah didapat ya, 45,245 volt DC dikali ampernya, yaitu 10 ampere. Itu kalau murni 10 ampere ya dulur, maka daya yang dihasilkan sekitar 452,45 watt. Nah, kira-kira begitu ya untuk menghitung daya dari power supply kita ya dulur ya. Terus saya ulang lagi, yang kedua menghitung daya dari transistor final. Nah, karena kita udah tahu ya daya yang dihasilkan sebuah power supply tadi, maka kita tinggal menentukan ya. Kalau tadi 452 watt ya, kita bulatkan aja, nggak usah pakai komanya. Maka kalau menggunakan transistor jengkol itu kita harus menggunakan 4 set ya, 4 set itu standarnya 4 set. Kalau masih panas ya tinggal tambahin 1 set aja, itu biar mengurangi panas dari transistor final. Itu kalau menggunakan jengkolan Malaysia ya. Terus yang kedua, apabila menggunakan transistor Toshiba yang sering dirakit ya, Toshiba itu 1 setnya 150 watt. Jadi tinggal kita kira-kira ya, berarti 3 setan lah ya, 3 set ya dulur ya, 3 set transistor final yang pakai Toshiba. Kalau Sanken berarti, kalau Sanken kan 1 setnya 200 ya, kurang lebih ke 450 ya, minimal 2. Nah 2, atau kalau masih panas ya kasih 3. Kalau masih panas tinggal tambahin 1 aja, jangan terlalu banyak ya dulur ya. Kalau beban wattnya dari transistor final terlalu banyak, sedangkan supply-nya kurang atau dari trafonya kecil, nah itu ibaratnya kita berat badan 50 disuruh ngangkat 100 gitu, 100 kilo itu pasti kan berat banget ya dulur ya. Itu yang mungkin bisa jadi apa ya, perbandingan lah. Jadi jangan terlalu membebankan beban yang tidak sesuai. Oh iya dulur ya, untuk tambahan aja, untuk efisiensi dari power supply ya, seperti trafo. Nah trafo itu kan beda-beda ya, ada yang menggunakan trafo kotak, donat atau toroid, ada yang menggunakan SMPS. Nah di dalam trafo kotak sendiri itu efisiensinya itu sekitar 70-80% aja, yang kalau udah panas itu efisiensinya pasti turun ya dulur ya. Beda lagi dengan trafo donat. Trafo donat efisiensinya lebih tinggi daripada trafo kotak ya, kalau nggak salah ya sekitar 80-90 ya. Nah untuk SMPS sendiri itu hampir 90-95 ya, hampir mendekati 100 untuk SMPS, karena itu switching ya. Oke ya dulur ya, mungkin sekian dulu video saya kali ini, semoga video ini bermanfaat. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada penyampaian yang kurang pas atau tidak sesuai, boleh kritik masukannya ditulis di kolom komentar ya. Di sini bukan maksud menggurui dulur-dulur semuanya, tapi di sini saya sharing atau berbagi pengalaman saja ya. Saya juga pemula, masih belajar dan bukan ahlinya dalam dunia sound system ya. Saya juga masih belajar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.